Saya itu sebetulnya jadi ketua umum PBNU ini kepengen diserawung wali. Karena saya lihat ketua umum kemarin temannya itu wali-wali itu banyak. Nah saya khawatir hari-hari ini juga makin sedikit kiai-kiai yang berminat jadi wali itu makin sedikit. Kita tahu ulama-ulama kita ini mengembangkan pandangan-pandangan yang sangat beragam. Bisa saling bertentangan satu sama lain. Dari dulu ada berbagai macam mazhab yang berbeda-beda. Bukan hanya mazhab dalam hal syariah atau fikih. Bahkan mazhab dalam hal akidah. Sangat beragam. Tetapi semua itu tetap menjadi wahana pengembangan roh Islam, roh iman, karena ada sanad ruhani. Nyaris tidak penting apakah seorang murid ini mengikuti gurunya dalam segala pandangan atau tidak. Nyaris tidak penting. Yang penting adalah memegangi sanad ruhaninya. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri, sanad beliau ke atas itu adalah ulama-ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah itu sendiri sanadnya ke atas mungkin. Sebagian adalah ulama-ulama dari kalangan Jabariyah. Kita tahu bagaimana perbedaan yang luar biasa di antara pemikiran-pemikiran yang ada itu. Tetapi sanad ruhaninya tetap. Kita tahu Imam Syafi'i itu adalah murid dari Imam Malik. Dan kita tahu bagaimana perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Tapi sanad ruhaninya tetap. Maka inti dari pergulatan kita dalam beriman ini adalah sanad ruhani tadi. Karena persoalannya adalah sanad ruhani. Maka sebetulnya puncak dari ikhtiar kita menjadi orang mukmin ini adalah capaian ruhani. Dan capaian ruhani itu yang paling puncak tidak lain adalah mengenal Al-Khaliq, mengenal Allah, ma'rifatillah. Maka tidak heran kalau seorang ulama Mu'tazilah yang besar, salah seorang ulama Mu'tazilah yang besar, namanya Umar Khayyam dari Persia. Di akhir hidupnya beliau membuat syair yang luar biasa. Tapi beliau tahu bahwa soal pemikiran itu akal. Tapi lebih dari akal adalah pergulatan ruhani untuk mengenal Al-Khaliq. Maka Sayyidil Walid Allah yarham Kiai Muhammad Al-Bishri juga selalu, kalau penjenengan semua ingat, beliau kerap kali mengingatkan kita bahwa pokoknya berusaha supaya bisa kenal dengan Allah. Walaupun hanya beberapa detik sebelum mati. Walaupun hanya beberapa detik sebelum mati. Selalu cita-citakan, harapkan bisa mengenal Allah. Itu pesan apa yang saya berulang kali mendengar. Nah, karena yang ingin kita kenal adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu tidak bisa diuber-uber. Caranya kita berusaha supaya ya siapa tahu suatu saat Allah sendiri yang menyapa kita dan mengenalkan diri kepada kita. Yang saya dengar tamsil dari Abah waktu itu, ya kalau ada tetangga yang kita ingin kenal, ya midar-mider ning ngarep omah ngono ae.
midar-midar ning arep pemain. Sapa ngerti? Kapan-kapan disopo dihampirno. Maka lepas dari segala macam kesibukan hidup yang kita lalui, ya mari kita tidak melupakan midar-midar di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu suatu saat disapa, dihampirkan, Allah sendiri yang memperkenalkan diri kepada kita, walaupun hanya beberapa detik sebelum maut menjemput kita. Maka ya jangan sampai hidup itu tidak prihatin, itu jangan sampai. Hidup itu tidak boleh tidak prihatin. Hidup itu ya harus prihatin. Prihatinnya prihatin apa? Prihatin karena kepingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mari kita mohon sungguh, walaupun hanya sekejap sebelum roh kita meninggalkan badan ini, semoga kita sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini memang agak sulit dan tidak bisa dikira-kira gitu. Ya, cuma ya harus pengen kita. Harus pengen, dan tidak ada keinginan yang lebih mulia dari ini dalam hidup itu. Tidak ada, mau pengen apa hidup ini? Mau pengen apa? Saya itu sudah sampean itu sekarang kalau soal kenikmatan dunia itu pengen apa coba? Saya sudah ngalami makan paling enak, paling mahal di seluruh dunia itu saya sudah ngalami. Ya gitu-gitu aja. Saya tuh sudah ngalami pakai keluyur pakai pesawat pribadi ke Makassar itu saya sudah ngalami. Ya gitu-gitu aja. Tidak ada. Mau pengen apa ya boleh-boleh aja, tapi tidak ada keinginan hidup yang lebih mulia dari keinginan untuk bisa mengenal Allah. Nah maka saya berharap ya, santri-santri Raudhatul Thalibin ini ya, menjadikan keinginan untuk mengenal Allah itu sebagai pusat dari pergulatan hidupnya, walaupun tanpa meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia lainnya. Apapun ya kita harus ngurus macam-macam, apalagi ketua umum PBNU begini ini ya urusannya banyak. Gitu. Tapi tidak ada cita-cita yang lebih mulia dari keinginan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur nanti di antara panjenengan ini ada yang dikaruniai makrifat, kenal Allah dan masih dibolehkan hidup agak lama, itu yang kita ingin, yang kita harapkan. Karena sekarang ini saya kemarin gresulo pada kiai-kiai yang hadir di sini hari Kamis kemarin itu kita adakan pertemuan dengan para pimpinan NU se-Jawa Tengah, PW dan PC. Dan saya gresulo. Saya itu sebetulnya jadi ketua umum PBNU ini kepengen diserawung wali. Karena saya lihat ketua umum kemarin temannya itu wali-wali itu banyak. Lah yang saya susah hari ini itu pertama sampai sekarang ini kok jarang ada wali datang ini. Yang ngerubung saya itu malah dukun-dukun banyak. Nek ora tawa wangsit tawa jimat dukun-dukun. Ya, saya merasakan hari-hari ini sebagai hari-hari yang menggelisahkan karena itu, karena jarang sekali
wali-wali yang bisa kita yakini ada di sekitar kita. Dunia hari ini seperti malam yang sepi dari bintang. Saya ingat dulu tahun 80-an, 90-an itu ada banyak wali yang kita yakini kewaliannya. Masih ada Mbah Dullah Salam, masih ada Mbah Said Kemadu, masih ada Mbah Hamid Kajoran, masih ada Kiai Ali Maksum, masih ada banyak wali-wali yang kita yakini. Sekarang siapa? Sekarang kan dukun. Bangsane saihu barang ndak ngajar. Dukun-dukun tok. Wali-wali iki doning ndi? Nah, saya khawatir hari-hari ini juga makin sedikit kiai-kiai yang berminat jadi wali itu makin sedikit. Pikirannya cuma mengembangkan pondok, bikin lembaga pendidikan, bikin gedung-gedung supaya santrinya makin banyak, itu yang dipikirkan. Tapi saya khawatir makin sedikit yang berminat menjadi wali itu makin sedikit. Nah, saya berharap ini agak banyak di antara alumni ini yang kepengen jadi wali ini mudah-mudahan. Ya tapi ya namanya jadi wali itu enggak bisa direncanakan. Ya pokoknya sak pawai pangeran gitu aja. Nah, kalau caranya Abah itu tadi ya itu tadi, midar-mider ning arep omah. Midar-mider ning arep lawang. Ya siapa tahu, mudah-mudahan saja. Saya kira ini saja yang paling, ini saya agak terbawa nasihatnya Lemus kemarin itu, bahwa kita harus juga berpikir tentang hakikat bukan cuma syariat. Nah, ini tadi sudah Pak Uril saya kira sudah ngomong syariat banyak. Ini saya bagian hakikatnya ini tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita terjaga ribat sanati kita dengan para masyayikh kita sehingga nanti itu jelas siapa yang kita ganduli.